Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'ihuna wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa syamsul fala hadilah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa nuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan pujian hanyalah milik Allah, Tuhan seluruh makhluk di Nusantara alam. Sholawat dan salam tidak bosan-bosannya kita haturkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW berserta para keluarga dan sahabatnya yang telah setia menemani dalam memperjuangkan agama Allah ini. Atas keseriusan dan totalitas para pejuang itu, kita mendapatkan keberkahan pada saat ini dengan dapat menjalani aturan-aturan Allah dengan mudah dan tenang. Pada tahun politik seperti saat ini, kerap kali kita dipertontonkan perseteruan antara pihak yang disebabkan perbedaan pilihan politik. Perseteruan ini terkadang berdampak pada keretakan sosial yang telah dijalin bertahun-tahun. Dalam konteks itu, topik khutbah kali ini mengangkat tentang jaga keharmonisan umat di tengah perbedaan pendapat. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, upaya untuk menjaga keharmonisan umat di tengah-tengah perbedaan pendapat, tentu saja fenomena tersebut tidak dibenarkan dan tidak layak ditiru. Justru harusnya dijadikan pelajaran bagi generasi setelahnya, termasuk kita saat ini, agar tidak politik tidak sebanding kiranya harga mesti dibayar antara pertikaian dan perdamaian. Oleh karena itu, kita harus mengingat sebuah ungkapan yang cukup populer. Roiru silkuli, artinya setiap kepala mempunyai pandangan masing-masing. Pandangan masing-masing itu seperti ungkapan ini mesti dijadikan mindset kita sehingga tidak kekagetan dalam menyikapi perbedaan, termasuk perbedaan politik. Sebab setiap orang mesti mempunyai faktor yang turut mempengaruhi cara pandang dan sikap. Ungkapan ini dibuktikan dengan realita di sekeliling kita, khususnya dalam ruang-ruang diskusi dan rapat yang tidak jarang dijumpai perbedaan yang sekali lagi disebabkan beragam sudut pandang. Bahkan tidak jarang juga ditemukan perdebatan yang sengit akibat tidak ada titik temu dan sama kuat argumentasi. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita menelusuri dalam Al-Quran, memang pada sejatinya perbedaan yang terjadi merupakan skenario Allah dalam mendesain kehidupan manusia. Dalam surat Ar-Rum ayat 22 disebutkan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard diwafillahu alsinatikum walanikum inna fidalika layatil lillamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran ialah pencipta dan langit bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahuinya. Babah Al-Julhal saat ini menafsirkan ayat tersebut, mengatakan bahwa bermacam-macam bahasa dan warna kulit di sini bisa diartikan juga pendapat, ideologi, suku, tradisi, budaya dan lain sebagainya. Jadi meskipun ayat ini hanya menggunakan diksi bahasa dan warna kulit, namun memiliki cakupan yang sangat luas, maka kita selalu mengingat, sudah pasti meyakini dan menyetujui terhadap kebenaran Al-Quran secara umum tentunya.
ditambah dengan fakta yang memang mendukung kebenaran tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyangkalnya, termasuk mengenai beragam perbedaan dalam hal apapun. Dari sisi teologis, penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu hendak menunjukkan kepada kita selaku manusia muslim akan tanda-tanda kekuasaannya yang luar biasa. Kekuasaannya tiada batas, itu diwujudkan dalam bentuk berbagai macam suku bangsa, kultur, budaya, dan pandangan. Melalui kekuasaan itu, Allah mampu menciptakan beragam perbedaan di tengah-tengah kita. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad juga pernah memprediksikan umatnya akan mengalami banyak perselisihan. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi disebutkan, innahu masyai'sya min kubadi pasyara tilafun kasiron fa'alaikum bisani wasanatil halafair rasuli dinal mahdiyana min ba'd. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan melibatkan perbedaan dan perselisihan. Oleh karenanya, maka kalian harus berpegangan pada sunnahku dan sunnah para hulu rasyidin yang diberikan petunjuk setelahku nanti. Dan hadis ini memang bisa digunakan sebagai dalil normatif dalam menyikapi kemunculan kelompok teologi Islam. Namun pada momen ini, izinkan khotib untuk menghubungkan prediksi Nabi tersebut dengan konteks saat ini, yaitu perselisihan akibat perbedaan pandangan, termasuk dalam hal politik. Kata-kata lain, Nabi hendak memperkuat firman Allah sebelumnya untuk melahirkan kesadaran dalam diri umat Islam agar tidak sampai terpecah belah, permusuhan, serta berkelahi akibat perbedaan pendapat. Mereka mempromosikan pilihan politiknya dengan bagi masyarakat bahwa mereka mempromosikan pilihan politiknya dengan tanpa menjelek-jelekan kubu lain yang berbeda dengannya. Kalangan elit sendiri dalam konteks politik bisa disebut sebagai para petinggi politik dan pemangku. Terlebih pada zaman saat ini, kebanyakan orang-orang kita sudah mampu memilah mana yang benar dan mana yang salah. Begitu juga kalangan menengah yang dalam konteks ini bisa diasosiasikan sebagai akademis, bahwa influencer yang mempunyai pengaruh baik ke kalangan elit maupun akar rumput. Kalangan menengah ini meskipun tidak mempunyai kepentingan dengan politik praktis, namun suara mereka relatif mengandung dampak ke berbagai segmen. Maka dari itu, kalangan menengah ini juga mempunyai beban yang tidak ringan. Maka jika tidak bijak dalam memilih, sudah tentu kalangan ini akan mengadu domba antara kedua pihak. Terakhir adalah kalangan bawah, atau bisa disebut dengan rumput selaku lumbung. Suara dan objek yang didasar oleh kalangan elit pada kalangan ini adalah persetujuan akibat perbedaan politik. Kita yang gontok-gontoknya sana sini, sedangkan kalangan elit cukup duduk manis bersama kalangan elit yang lainnya sambil tertawa. Kita jangan mau lagi diadu domba dengan orang lain yang berbeda politik dengan kita, meskipun kita dijanjikan sebagai imbalan materi yang menggiurkan. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, maka kita lebih dewasa lagi dalam menyikapi perbedaan politik tersebut. Tahun politik saat ini, perbedaan akan selalu terjadi pada setiap masa. Bukan hanya saat ini, melainkan juga pada masa yang akan datang. Sebab hal itu merupakan fitrah alam raya yang sudah dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang tinggal kita menyikapi fitrah tersebut dengan tidak melakukan justifikasi buruk dan pemaksaan kehendak kepada orang lain agar bisa menjadi satu suara perbedaan itu diniscaya nanti. Dan pasti sedangkan keharmonisan adalah pilihan yang membutuhkan aksi. Mari kita saling menghormati berbeda pendapat dan pandangan, terlebih hanya dalam hal politik yang bersifat sementara. Dalam merumus umum, politik itu tidak teman atau musuh, sehingga melakukan sikap yang membuat tatanan sosial.
Barakallahu li walakum fi Qur'anil azim wa nafini wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hajja wa astaghfirullaha lil walakum wa lisairil muslimina mil kulli danbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita panjatkan doa bersama-sama. Allahumma fil li muslimina wa misati wa mu'minati ahya minhu wal ammati inna sama'un qaribun mubindawati rabbana la tujigna inna sina au aktona rabbana wala tahnil allayana israb kama halamtahu allazina min qablina rabbana wala tuhammilna mala tahaqalna bihi wa fuwa anha wa lana warhamna anta maulana fashurna ala qaumi kafirina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Inna yamuru bil adil wa insana wa itajil qurban wa asna anfi wa munkarin wa bahi la alukum tajirun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.